Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan beberapa tips agar kita bisa menjadi YouTuber yang handal, YouTuber yang sukses, dan juga mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Baik, jadi ada kurang lebih yang sudah saya rangkum ini sekitar 11 item, 11 cara atau tips bagaimana caranya menjadi YouTuber yang handal, yang baik ya. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas semuanya ya, karena takut kebanyakan ya, durasi videonya sangat panjang. Oke, simak terus videonya. Baik teman-teman, 11 item dan akan saya bahas hanya 5 saja ya. Nanti yang 6 sampai dengan 11-nya akan kita kita buat dalam video berikutnya. Baik, jadi semua orang kreator ya, YouTube kreator itu pasti sangat mendambakan bagaimana caranya dia menjadi YouTuber yang sukses ya. Karena semua orang ingin mendapatkan income, bahkan ingin mengaplikasikan dirinya, kemampuannya untuk bisa eksis di dunia YouTube. Nah, tetapi banyak sekali YouTuber pemula yang tidak pernah memperhatikan ya, mungkin juga kurang memperhatikan masalah tata cara, tata tertib, kemudian persyaratan dan sebagainya. Jadi hanya terbawa hawa nafsu ingin menjadi YouTuber dengan penghasilan yang sangat besar. Nah, itu akan sangat bahaya sekali bagi teman-teman pemula jika untuk memulai YouTube pertama kali YouTube itu menggunakan cara-cara seperti tadi. Jadi semuanya itu harus diatur dengan baik. Nah, dari persyaratan tadi, jadi memang ilmu itu sangat penting untuk teman-teman semua dalam mengawali dunia per-YouTuban. Sangat penting karena tanpa ilmu maka teman-teman tidak akan bisa berbuat banyak. Ada juga sih yang ikut-ikutan, mungkin karena nasib juga ada ya. Jadi begitu mulai YouTube langsung meledak videonya sehingga mendapatkan uang. Tetapi kalau saya berpikirnya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus menggunakan tata cara atau ilmu ya, agar yang kita lakukan itu mendapatkan hasil. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai beberapa tips cara menjadi YouTuber yang handal. Dari 11 tips item yang saya rangkum, mungkin 5 yang akan kita bahas untuk kali ini ya. Yang pertama adalah kita harus memilih niche ya. Niche itu adalah fokus. Jadi sebagai YouTuber itu pertama adalah kita harus memilih konten ya, konten yang spesifik. Jadi yang temanya itu yang diminati oleh kita. Jadi kita memang harus membuat video yang temanya itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keahlian kita. Nah, kalau kita sudah bisa memilih niche tadi sesuai dengan tema yang kita inginkan, pasti kita akan bisa membuat video itu secara bagus ya, karena sesuai dengan keinginan dan niat kita, kemudian dan minat kita. Nah, jadi itulah salah satu yang diharuskan untuk awal-awal kita membuat video sebagai YouTuber. Jadi contoh misalnya kita membuat video dengan tema otomotif misalnya, atau mungkin video atau channel sebenarnya, channel tentang masak-memasak, atau mungkin bikin channel tentang memancing, apapun lah, atau mungkin traveling gitu ya. Jadi intinya teman-teman arahnya mau kemana nih, mau bikin video apa, itu harus ditentukan dulu dari awal, sehingga nanti para penonton ya, calon penonton di channel teman-teman itu lebih terarah ya. Misalnya kita buat channel tentang otomotif,
Jadi semua penonton itu kalau dia mau mencari video tentang otomotif, kita batasi di sini tentang motor aja contohnya ya. Misalnya dia mau ganti kopling atau kanvas rem segala macam, itu nanti pasti akan nyari channel kita. Nah, jadi niche itu sangat penting ya. Yang pertama niche tadi. Kemudian setelah niche dibentuk, yang harus dilakukan adalah atur tujuan keinginan yang dicapai. Nah, untuk tujuan tadi juga sama. Jadi kalau kita mengatur tujuan itu, pasti segala sesuatunya itu akan tercapai. Jadi tujuan kita membuat channel, itu tujuannya untuk apa? Sebagai contoh, setelah channel itu dibuat, kemudian video itu dibuat, mungkin teman-teman pasti punya keinginan ingin mendapatkan banyak subscriber ya, kemudian ingin cepat-cepat mendapatkan 4.000 jam tayang dan ingin ditonton banyak penonton. Jadi harus ada tujuannya. Jadi targetnya itu katakanlah mungkin 5 bulan teman-teman harus monetisasi, 5 bulan teman-teman harus mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang, dan setelah itu proses selanjutnya adalah monetisasi. Nah, jadi tujuannya harus jelas dulu. Kemudian teman-teman juga harus membuat perencanaan ide konten. Jadi konten apa yang ingin dibuat? Yang tadi saya bilang tadi ya, konten itu kan macam-macam tuh. Setelah dibuat channelnya tentang apa, niche-nya apa, kemudian ide kontennya seperti apa. Coba kita contohkan aja channel tentang otomotif tadi ya. Otomotif kan ada 2, ada mobil dan ada motor. Nah, jadi kita contohkan saja di motor ya. Nah, dari motor itu aja kita sudah bisa membuat beberapa video. Ya, jadi banyak sekali teman-teman. Banyak sekali. Mungkin dari mulai atas ya, dari stangnya tuh mungkin kita bisa membahas tentang lampu-lampu sen, dashboard dan sebagainya, sampai ke belakang tuh, ke bawah, ke kaki-kaki. Itu bisa menjadikan mungkin lebih dari 10 video ya. Nah, jadi harus seperti itu. Tentukan dulu ya. Jadi kalau perencanaan ide konten itu tidak ditentukan, maka nanti perjalanan videonya akan ngawur gitu ya, nggak sesuai dengan relnya. Nah, jadi tentukan seperti itu. Kemudian juga teman-teman harus meriset judul ya. Setelah ide kontennya ketemu, judulnya mau apa nih? Judulnya seperti apa? Kalimatnya bagaimana? Nah, itu diriset. Kan untuk meriset judul kan banyak ya, di Google ataupun di YouTube-nya juga banyak. Jadi teman-teman bisa masukkan kata-kata yang menjadikan judul, diriset. Kira-kira ini banyak gak nih yang banyak dicari sama penonton tuh, yang judulnya seperti apa? Kalau misalnya nanti keluar di situ cara mengganti CVT misalnya ya, bisa diikuti. Karena itu yang booming di situ, tinggal teman-teman ganti sedikit lah kalimatnya, jangan sama persis, karena itu kan sudah dipakai sama orang lain. Itu yang keempat ya teman-teman. Kemudian setelah semuanya beres, teman-teman juga harus menyiapkan peralatan. Ya. Jadi peralatan itu kan untuk pemula nggak usah yang mahal-mahal atau yang komplit dulu ya. Seperti video yang saya bikin ini juga hanya menggunakan HP saja dan tripod terutama, karena tripod itu kan biar videonya, kameranya nggak goyang-goyang ya. Nah, jadi kalau belum ada modal untuk yang harga-harga yang mahal dan lengkap, silakan menggunakan HP semaksimal mungkin ya. HP yang murah-murah dulu, kemudian nanti juga, atau HP yang kalian punya lah, apa yang dipegang sekarang tuh silakan dipakai untuk bisa menjadikan konten. Itu ya. Jadi kelima tadi teman-teman sangat penting. Insya Allah pasti akan berhasil, karena apa? Tertata semuanya dari awal sampai akhir tuh tertata. Jadi kalau sudah tertata, itu nanti kelanjutannya akan terbiasa untuk membuat rencana pembuatan video atau konten berikutnya ya. Karena pengalaman saya, kalau kita hanya membuat saja, itu nanti bingungnya tuh setelah ini membuat video apa lagi ya.
Tapi kalau kita tata dari awal, kita tulis barangkali ya apa yang harus dibikin video tuh, nanti akan ketemu selanjutnya. Oh, nanti setelah ini, setelah ini gitu ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kelanjutannya di video berikutnya, yaitu yang nomor 6 sampai dengan nomor 11 ya. Itu pun tidak kalah penting karena itu sebuah rangkaian yang memang harus dilalui oleh semua kreator. Bagi yang mau melakukan tips ini, silakan ya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial bagaimana caranya membuat video, kemudian bagaimana menjadi YouTuber yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.